Jadi ini sudah masuk hari keempat Ya. sejak Iran melancarkan operasi balasan. Ya. Penting narasinya bukan Iran menyerang saya, tapi Iran membalas serangan Israel yang awalnya Israel menggunakan istilah racing lain atau serangan singa mengamuk atau apa itu ya, dan dibalas oleh Iran. Dan sejauh ini kita melihat korban jiwa dari kedua belah pihak bertambah. Dan memang Iran memahami sekali sebetulnya bukan korban jiwanya yang ditakuti oleh Israel, tapi ketakutannya. Ketika roket-roket Iran ini sampai ke Israel, ya memang mereka berhasil memaksa jutaan warga Israel untuk sembunyi dengan ketakutan dan teror itu yang dianggap keberhasilan terbesar. Ya. Tapi di netizen Indonesia ya ada anggapan bahwa ini cuma omongan aja, ini drama aja nih Iran nih nyerang Israel itu. Ya. Menurut Ustaz gimana? Ada satu hal yang tidak bisa kita diskusi, fakta sejarah bahwa memang ada permusuhan antara Israel dan Iran. Betullah antara Iran dan Amerika, dan kita lihat Israel ini kan adalah perwakilan Amerika kan. Itu bukan hal baru, itu perang perdagangan dari sejak dulu ketika Iran masih berbentuk Persia dengan kekuatan daratnya, kemudian Amerika masih berbentuk Romawi dengan kekuatan lautnya. Itu adalah permusuhan yang turun-temurun. Berarti ini benar-benar serius ya? Serius. Dan kita lihat ada banyak medan pertempuran situ, medan pertempuran proksi, pertempuran cyber, pertempuran intelijen, itu sudah banyak sekali. Ya memang ada di beberapa poin mereka bertemu, Amerika dan Iran bertemu di satu titik, misalnya sama-sama punya kepentingan, seperti ketika menghadapi Irak, dua-duanya punya kepentingan bersama. Kemudian ketika melawan ISIS, dua-duanya punya kepentingan bersama. Tapi itu tidak menafikan memang ada permusuhan yang jelas-jelas nyata antara Iran dan Amerika, dan di sini kita bahas tentang Israel. Oh ya, ini yang terakhir, peran pemerintah dan peran masyarakat harus seperti apa nih, Ustaz? Di Indonesia ini? Masyarakat Indonesia kita jangan mau menguras energi kita ya masuk dalam pembahasan mana yang harus kita dukung, mana harus kita nggak harus berpihak ke siapapun. Yang penting kita harus mempersiapkan diri kita pada intinya bahwa kehancuran menjadi semakin dekat, dan kita mau mempersiapkan diri menjadi generasi yang mampu mengikuti peradaban Islam ketika itu nanti. Itu intinya. Jadi langkah kita ke masjid itu juga salah satu respon terbaik kita menghadapi masalah di Gaza hari ini. Pemerintah juga sebaiknya sekarang pemerintah dan masyarakat sipil mulai meneruskan langkah untuk menyambut kemerdekaan Palestina yang pasti terjadi. Ya. Terakhir, pesan-pesan buat generasi muda untuk melakukan pembelaan terhadap Palestina seperti apa? Narasi kita wahai anak muda, terutama Islam, itu sudah tidak lagi Palestina, tapi Masjidil Aqsa. Dan ingat, Allah berfirman dalam surat Al-Isra, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini hubungan dari masjid ke masjid. Artinya pembebasan Masjidil Aqsa tidak akan terjadi kecuali di tangan mereka anak muda yang tumbuh kembang di tengah-tengah masjid. Ini adalah mindset kita. Maka jangan terlalu bersemangat kita berbusa-busa ingin membebaskan Masjidil Aqsa kalau kita belum bisa membebaskan masjid sekitar kita dari kekosongan dan kesepian. Demikian. Terima kasih.